Kenapa saya sebutkan semoga Allah perlihatkan sebelum nyawa terpisah dengan raga? Karena ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih sebelum nyawa terpisah dengan raga, Allah kirimkan para malaikatnya untuk memperlihatkan pahala-pahala kebajikannya. Salah satu di antaranya ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thauban radhiyallahu an. Thauban ini kalau sholat selalu berada di pojok kanan dari Masjid Nabawi. Kalau ada di pojok kanan dari Masjid Nabawi, itu tempatnya Thauban dan tak diisi oleh sahabat yang lain. Karena Thauban tidak berpindah-pindah tempat sehingga Rasulullah hafal betul di mana Thauban berjamaah ketika dia melaksanakan sholat. Selalu berada di pojok paling kanan dari Masjid Nabawi. Suatu ketika saat melaksanakan sholat subuh, hendak melaksanakan sholat subuh, Rasulullah tidak melihat Thauban. Lalu kemudian Rasulullah tanya kepada para sahabatnya, apakah ada di antara kalian yang tahu kemana Thauban? Lalu para sahabat menjawab, kami tidak tahu wahai Rasul. Ditunggu beberapa saat, ternyata Thauban tidak hadir dan sholat subuh pun dilaksanakan. Saat selesai sholat subuh, Rasulullah membalikkan badannya. Lalu kemudian Rasulullah juga belum melihat Thauban berada di tempat di mana biasa Thauban berada. Lalu akhirnya selesai sholat subuh dilaksanakan, Rasulullah mengajak para sahabat untuk mencari rumah Thauban. Setelah bersama-sama dicari, ternyata perjalanan dari Masjid Nabawi sampai ke rumah Thauban itu kurang lebih 3 jam perjalanan. Jadi kalau 3 jam dari Masjid Thayyibah ini sampai mana Bapak Ibu? 3 jam perjalanan. Jadi 3 jam perjalanan. Lalu saat kemudian sudah sampai ke rumah Thauban, Rasulullah bertanya kepada keluarga terkait dengan Thauban. Istri Thauban yang menjawab, qad tuwfiya ya Rasulullah. Rasul, Thauban sudah meninggal. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, apakah ada pesan yang disampaikan oleh Thauban sebelum beliau meninggal? Kata istrinya, Thauban tidak berpesan apa-apa wahai Rasul, melainkan ada beberapa kalimat yang aku tidak paham dengan kalimat yang disebutkan oleh suamiku Thauban. Apa kalimat yang disebutkan oleh suamimu? Kata istri Thauban, di antara kalimat yang disebutkan oleh suamiku sebelum nyawa terpisah dengan raga, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa bukan yang baru? Nah, ini di antaranya. Ternyata Thauban sebelum malaikat Israel itu datang, Allah kirimkan para malaikat terlebih dahulu memperlihatkan pahala amal-amal baiknya. Dan di antara pahala amal baik yang diperlihatkan oleh Allah kepada Thauban adalah pahala perjalanannya menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sehingga ketika nampak pahala perjalanannya sampai ke Masjid Nabawi melaksanakan sholat berjamaah, apa kata Thauban? Kenapa tidak lebih jauh? Padahal perjalanannya sudah 3 jam. Jadi orang ini Bapak Ibu ketika nampak pahala baru kemudian dia akan menawar sesuatu yang lebih. Tapi kalau pahala itu belum nampak, maka kemudian orang akan menganggap biasa-biasa saja. Maka kalaulah kita sampai ke Masjid At-Thayyibah ini dengan bervariasi tempuh perjalanan, berharap semoga nanti Allah perlihatkan sebelum nyawa terpisah dengan raga. Lalu kenapa bukan yang baru? Saat perjalanannya sampai ke Masjid Nabawi di musim dingin, Thauban selalu pakai baju 2 lapis. Baju yang dalam agak yang lebih baru, baju yang luar baju lama. Makanya Bapak Ibu kalau pergi melaksanakan sholat tak apa-apa pakai baju baru. Jangan baju baru waktu lebaran saja, lalu waktu sholat tak pernah pakai baju baru. Lalu kemudian saat perjalanannya ke Masjid Nabawi pada musim dingin, ternyata dalam perjalanan Thauban melihat orang yang sedang kedinginan. Lalu dia copot baju luar, dia sedekahkan kepada orang. Lalu saat sebelum meninggal, ternyata Allah perlihatkan. Saat Allah perlihatkan pahala sedekah bajunya, lalu kemudian Thauban mengatakan, kenapa dahulu yang aku sedekahkan bukan yang baru? Kalau yang lama saja Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan nilainya di sisi Allah, bagaimana kemudian dengan yang baru?
Maka berharap semoga kita termasuk orang-orang yang Allah sebutkan dalam surat Fussilat, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, Allah akan menurunkan para malaikatnya. Kapan Allah menurunkan malaikatnya? Sebelum nyawa terpisah dengan raga, malaikat itu akan mengatakan alla takhafu, janganlah engkau takut. Takut tentang apa? Para ulama tafsir menjelaskan mimma tuqaddimunahu, apa yang sudah engkau persembahkan kepada Allah. Kenapa tak perlu takut? Karena Allah mengirimkan malaikat bahwa apa yang engkau lakukan Allah sudah menyiapkan pahalanya. Dan itulah yang kita berharap agar Allah mengirim para malaikat sebelum malaikat Israel. Amin ya rabbal alamin.